Woi, kali ini 60 Second akan membahas beberapa teknik penggambaran yang digunakan di film Parasite. Parasite dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Bong Joon-ho. Untuk penghargaan yang diraih film ini, jangan tanyakan lagi. Film ini menjadi film Asia pertama yang menyabet Best Oscar. Sebelum mulai, jika kamu punya pendapat lain atau ingin kami membahas film lainnya, silahkan kamu komen di kolom komentar. Mari kita mulai pembahasannya. Sisi sinematografi film Parasite membawa kita larut dalam cerita film ini. Banyak makna yang disampaikan lewat gambar. Tidak hanya itu, tema film ini juga dijelaskan melalui pergerakan dan komposisi gambar, penggunaan steady dolly, dan pergerakan yang lambat. Di awal cerita saat menjelaskan keluarga Tuan Kim saat mereka belum melancarkan misi merebut harta milik orang lain. Wait, kok kayak sinetron? Saat itu penggambaran frame konsisten pada satu frame saja. Namun jika diperhatikan, pergerakan kameranya terus maju dengan perlahan, membawa kita untuk fokus. Jika dipercepat frame ini, pergerakan kamera yang perlahan maju ke depan memberikan gambaran ada sesuatu yang tidak beres. Atau di beberapa scene kita dibuat lebih fokus pada perasaan yang dibangun dalam scene itu. Saat keluarga Kim sudah mencapai targetnya, pergerakan kamera menjadi tenang dan statis. Istilahnya pakai tripod lah. Tapi pergerakan kamera untuk menggambarkan pergerakan keluarga Kim dan berhenti saat sudah mencapai tujuan. Kurang tersirat apa coba? Di scene-scene berikutnya, pergerakan kamera hanya digunakan saat momen-momen tertentu saja. Penggambaran yang hampir sama di momen yang sama. Bong Joon-ho menggunakan dua penggambaran yang hampir mirip agar kita lebih mudah memahami scene berikutnya. Bagi yang sudah nonton filmnya, mungkin sudah paham maksudnya. Kita merasa seperti deja vu, dan kita lebih mudah memahami apa yang ingin disampaikan dari scene itu. Mereka menggunakan teknik panning di beberapa part yang pada dasarnya di scene itu menjelaskan seseorang sedang menipu orang lain. Ya, karena penggambarannya hampir mirip, pemikiran kita menjadi lebih mudah untuk terkonek. Penggunaan long take. Film Parasite memiliki 960 shoot, dan ini di bawah rata-rata jumlah shoot dalam film-film Hollywood. Jika kamu menonton scene percakapan di film yang biasa kamu tonton, ada perpindahan setiap adegan percakapan atau cut to cut antara informasi dan respon. Namun di film Parasite, mereka menampilkan scene percakapan dengan long take. Ini terlihat natural, dan kita tidak merasa scene itu berlangsung lama karena pergerakan kameranya terus bergerak, dan mereka menggunakan komposisi serta menggabungkan beberapa tipe shot dalam sekali take: wide, medium, dan close up. Blocking. Bong Joon-ho mempersiapkan storyboard dan shooting planning yang begitu matang. Mereka memaksimalkan pergerakan kamera dan blocking agar kita lebih mudah memahami scene yang ada. Misalnya, saat Mr. Park sedang bercerita dengan istrinya, kita akan fokus dengan info yang dia berikan. Namun pergerakan kamera terus berlanjut dan ada suatu hal baru yang kita dapat dari sini tanpa penjelasan tambahan. Penggunaan teknik statis dan dinamis. Perbedaan kaya dan miskin di sini jelas digambarkan dengan pergerakan kamera. Mungkin saat pertama kali kita nonton, kita tidak sadari itu. Saat di rumah Mr. Park, pergerakannya menggunakan Steadicam yang membuat kita merasa rumahnya luas, pergerakan penghuninya juga bebas. Namun saat scene di rumah Kim, sangat terlihat sempit, simpel, dan bikin sesak. Itu pada awalnya. Saat mereka semua sudah mencapai targetnya, mulai ada pergerakan kamera yang menggambarkan nasib mereka sudah lebih baik. Penggunaan handheld. Penggunaan gambar statik, panning, steady dolly shoot, dan tracking shoot yang keren pada awal film berubah saat menuju akhir film ini. Mereka menggunakan handheld untuk meningkatkan tensi film. Walaupun kameranya goyang-goyang, mereka tetap memperhatikan detail dari segi komposisi.
Ini terlihat dari komposisinya yang terjaga walaupun handheld dengan sekali take, efek dari kekacauan di scene ini, dan pergerakan kamera yang cepat dan goyang membuat kita bisa lebih tenang dan larut saat menonton ending film yang pergerakan kameranya kembali melambat. Komposisi dan set. Tidak hanya alur cerita yang menjelaskan tema dari film ini, komposisi dan setting lokasi juga membantu kita untuk memahami tema dari film ini. Ya, teknik-teknik yang digunakan dalam film ini bukan yang pertama kali digunakan dalam film. Long take, tracking, dolly shot, dan panning. Namun, Bong Joon-ho menampilkan sesuatu yang epik dan mudah dipahami lewat gambar. Dia berhasil menyampaikan visinya di film ini. Ada banyak makna yang disampaikan dalam setiap gambarnya. Jika kalian menonton kembali film ini, pasti, oh gitu. Tapi semua formula ini tidak semerta-merta akan berhasil di semua film, karena mereka bukan menampilkan teknik-teknik yang keren, tapi menyesuaikan dan meramunya sesuai dengan visi dan cerita film itu sendiri. Ingat, film tidak hanya menampilkan teknik, tapi setiap momen dari film itu bisa dirasakan oleh penontonnya. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi untuk kita semua. Sekali lagi, jika kamu punya pendapat lain atau ingin kami membahas film lainnya, silahkan komen di bawah. Dan jangan lupa share video ini jika kamu merasa video ini bermanfaat, dan juga like video ini jika kamu suka.